Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham yang masuk ke dalam top gainers maupun top losers periode 8 Maret sampai dengan 15 Maret tahun 2023. Di posisi top gainers periode 8 sampai dengan 15 Maret tahun 2023 ada saham United Tractor atau kode sahamnya UNTR di mana menguat 3,22% ke level 27.250. Kalau kita perhatikan untuk katalis United Tractor bahwa mereka akan mengadakan perseroan United Tractor akan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada tanggal 12 April tahun 2023 di mana direksi United Tractor merencanakan untuk mengusulkan dividen final ini sebesar 6.185 per lembar saham. Dan tentunya kita juga akan menunggu realisasi dari keputusan tersebut ya. Dan kami juga mengcover saham United Tractor secara valuasi di mana targetnya berada di level 37.000. Nah, di sebelah kiri saya terlihat pergerakan United Tractor yang terjadi penurunan setelah bulan September. Dan kalau kita perhatikan di tanggal 27 sampai dengan 28 Februari tahun 2023 terlihat ya ada namanya open gap yang dimana kalau kita perhatikan ini ada ruang kosong yang pada saat tanggal 28 Februari ini terjadi kenaikan yang sangat luar biasa ya. Dan tentunya kalau kita perhatikan setelah tanggal 28 Februari pergerakannya berada di cenderung lebih ke arah sideways. Kalau kita perhatikan untuk kedepannya bagaimana untuk pergerakan United Tractor, tentunya ini akan menguji beberapa support. Yang pertama support dari 27.000, lalu support kedua adalah di 26.200. Bila kedua support tersebut cukup kuat untuk menahan laju dari penurunan, ini bisa saja United Tractor kedepannya akan ada ruang rebound dengan resisten di level 28.400 dan juga di resisten kedua di level 29.650. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top gainers. Di posisi top losers periode 8 sampai dengan 15 Maret tahun 2023 ada saham Indosemen Tunggal Prakarsa atau kode sahamnya INTP di mana mengalami pelemahan sebesar 10,68%. Kalau kita perhatikan dari segi penurunan INTP di mana kalau kita perhatikan untuk penurunan volume terlihat ya pada bulan Februari di tahun 2023 turun sebesar 6% secara year on year menjadi 1,2 juta tons, dan kalau kita perhatikan secara month to month ini ternyata dari segi semen ini mengalami penurunan 12% ya secara month to month. Lalu kalau bagaimana dengan 2 bulan terakhir ya, di mana Januari sampai dengan Februari di tahun ini ternyata kalau kita perhatikan ini juga sama mengalami penurunan sebesar 7% secara year on year menjadi 2,6 juta ton. Nah, kami mengcover saham INTP dengan target valuasi sebesar 11.600. Nah, kalau kita perhatikan dari segi pergerakan memang belakangan ini terjadi penurunan ya, di tanggal 15 Maret ini terjadi penurunan yang cukup luar biasa karena efek dari katalis dari volume semen tentunya. Dan kalau kita perhatikan ini sudah ngebreak 3 exponential moving average, yaitu yang warna merah 20, yang warna biru 60, dan yang terakhir adalah 200. Di mana tendensi ini masih ada ruang penurunan kembali kalau misalnya level yang sekarang 10.250 ini akan dilanjutkan kalau misalnya ternyata exponential moving average yang 200 ini tertembus gitu ya. Tapi selama nanti ini cukup kuat untuk exponential moving average yang 200-nya kuat, tendensinya masih ada ruang naik. Nah, misalkan kalau kita perhatikan ini misalkan jebol ya, level dari exponential moving average 200 yang warna hijau jebol, ini tendensinya kemana? Ruang penurunan masih cukup terbuka dengan menguji level support pertama adalah di level 10.000, lalu level support kedua adalah di 9.750. Bila kalau kita perhatikan 10.000 dan 9.750 ini kuat, tendensinya bisa saja dia balik lagi untuk coba ke resisten 10.250 dan tidak menutup kemungkinan dia akan bisa ngebreak 10.250. Dia bisa melanjutkan kenaikan lagi dengan level resisten selanjutnya di 10.600. Dan bila mana 10.250 lalu juga 10.600 ini tertembus ya sebagai resisten, tentunya dia akan melanjutkan penguatan lagi sampai dengan di 11.000. Demikian untuk saham dari INTP. Sekian Gainers versus Losers periode 8 sampai dengan 15 Maret tahun 2023. Sampai jumpa pada Gainers versus Losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.